Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam room Zoom BDR Matematika. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat. Ini adalah minggu yang ke-7 dari kita awal masuk semester ganjil. Nah, di minggu ini untuk materi matematika kita masuk pada subbagian terakhir di program linear. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa untuk PH. Nah, Ibu tidak tahu nih, belum tahu ya minggu depan apakah jadwal Ibu masih 2 kali pertemuan ataukah sudah berubah. Karena nanti setiap bulan dari kurikulum akan men-share jadwal yang terbaru. Ada beberapa mata pelajaran yang diberikan tambahan 2 jam dan ada yang tidak secara bergantian. Mudah-mudahan Ibu berharap masih 2 kali, jadi pertemuan sebelum PH nanti Ibu akan berikan latihan soal. Seharusnya sesuai dengan informasi hari Selasa ya kalian itu. Hari ini kita kuis, tapi Ibu kayaknya belum ngejelasin, Ibu belum ini gitu, belum serak gitu, belum jelasin. Hari ini kita masih belajar optimasi ya, karena yang memang intinya di program linear itu adalah subbagian optimasi. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan optimasi permasalahan program linear, PH kalian tidak bisa jawab gitu. Karena di pertemuan pertama itu adalah pengantar, pertemuan kedua baru sampai membuat model. Nah, sekarang adalah inti sebenarnya dari bab program linear yang kalian pelajari ini. Nah, di materi ini ada 5 slide soal, tidak semuanya sepertinya bisa terselesaikan. Jadi Ibu akan jelaskan mungkin udah ada 2 soal saja. LKPD yang ada di PPT hari ini adalah LKPD yang kalian kerjakan di hari Selasa. Jadi kalian tidak usah mengerjakan LKPD, tapi nanti ada satu penugasan yang Ibu berikan 1 minggu, nanti ya kalian latihan soal aja gitu. 1 soal, 2 soal aja sih, supaya memantapkan. Baik anak-anak, sebelum dimulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ketua Kelas Ana dan Naura untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran matematika wajib hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ana dan Naura. Kita sudah awali dengan doa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya kita memahami materi hari ini. Ananda, Ibu minta tolong ini PJ-nya kan Alia ya. Ibu minta tolong diambilkan 1 foto screenshot, 2 foto saat Ibu menjelaskan, karena Ibu nggak ada sesi foto, ambil foto nih waktunya sempit. Kemudian tolong juga yang hadir hari ini 29 orang partisipan, itu dicek namanya dan nanti dilaporkan ke Ibu ya, supaya Ibu mudah nanti meng-cross dengan data siswa yang tidak hadir di Zoom yang di list di grup. Nanti ada yang siswa yang tidak memberikan informasi, berarti dia tidak hadir tanpa keterangan, di room nggak ada, di list di situ juga tidak ada ya. Tolong ya Alia ya. Iya Bu, baik Bu. Ya, terus apabila ada anak yang siswa teman kalian hadir saat Ibu menjelaskan, itu juga diberikan catatan supaya Ibu bisa tandain, kasihan nanti kalau itu Ibu anggap tidak hadir padahal hadir. Baik, berikan Ibu report apakah PPT-nya sudah tampak. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah Baik, Bu. Ibu mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian ketiga dari program linear, yaitu optimasi pada permasalahannya. Nah, di sini ada 2 tipe soal. Soal yang langsung diketahui model matematikanya atau sistem berdasarkannya, dan ada soal yang narasi. Kemarin yang kalian kerjakan di hari Selasa juga sama kan, nomor 1 itu bentuknya langsung ada modelnya, yang kedua baru narasi yang berbentuk narasi. Tetapi sebagian besar soal-soalnya berbentuk narasi ya anak-anak ya. Sebagian besar, hampir 90% soal program linear yang disajikan untuk ujian atau tes bentuknya adalah kontekstual, soal cerita. Nah, KD-nya itu masih sama, karena memang kita 1 KD, 3 pertemuan. Nanti Ibu tambahin 1 pertemuan lagi ya, supaya sebelum PH, supaya kalian mantap gitu. Nanti pas PH, jawabannya itu banyak yang benar, nilainya banyak yang bagus. Ya. Ibu kasih lagi 1 soal latihan, nanti kita bahas bersama.
Kita mulai ya. Bismillah. Nah, untuk menentukan langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum, kemarin Ibu hanya berikan video ya, video orang. Itu sebenarnya Ibu lagi prepare video, cuman Ibu lagi ketumpuk-tumpuk dengan tugas yang luar biasa. Jadi baru setengah gitu, baru setengah belum finishing. Jadi ada langkah-langkahnya nih anak-anak. Yang pertama, kalau dia soalnya cerita ya, itu harus memisalkan dulu. Nah, kamu yang nomor 2 kemarin di LKPD itu sudah kalian kerjakan. Ada yang kirim japri ke Ibu, Bu, punya saya udah benar apa belum ini, Bu? Saya ragu-ragu. Ibu kasih feedback, oh ini udah benar langkah kamu. Ada yang kayak gitu, ada yang berani gitu loh. Japri ke Ibu, Bu, ini saya udah kerjakan. Benar nggak langkah saya, Bu? Benar, Ibu kasih 100. Kalau nggak salah Ananda Naura ya kemarin. Kemudian menyusun model matematika yang terdiri dari fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu adalah model matematika. Jadi disebut juga sebagai fungsi kendala. Bu, jadi sama Bu model matematika sama fungsi kendala. Ya, bentuknya sama. Ya, pokoknya yang ada dalam sistem bergerak samaan, bentuknya sistem bergerak samaan, itu disebut model matematika dan ada juga buku yang menyebutnya sebagai fungsi kendala. Kemudian ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi tujuan atau fungsi objektif adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan permasalahan program linear. Nah, memaksimumkan atau meminimumkan permasalahan program linear itu yang disebut optimasi anak-anak. Jadi nilai optimum itu ada dua. Nilai maksimum dan nilai minimum. Dua-duanya disebut nilai optimum. Nah, notasinya itu biasanya dituliskan dalam huruf Z besar gitu ya. Dalam huruf Z besar atau dalam bentuk F buka kurung X, Y gitu ya. F boleh, Q boleh, terserah aja sih. Jadi di sini notasinya itu biasanya pulpen. Sebentar. Ini notasinya itu Z. Yang lazim sih begini, Z AX plus BY. Ini yang paling sering dipakai, atau ada juga yang menuliskannya begini. AX plus BY. Kalau dicontoh nanti Q X, Y boleh aja. Yang ketiga, menentukan DHP. Jadi habis kalian sudah misalkan, tulis fungsi kendalanya, sudah selesai, terus dicari DHP-nya. Setelah cari DHP, kalian harus menentukan titik-titik yang memenuhi DHP. Jadi titiknya itu tidak semua titik yang ada di diagram kartesius itu merupakan titik-titik DHP, bukan. Jadi kita harus tentukan. Nah, titik-titik DHP itu adalah titik-titik yang membentuk DHP-nya gitu. Nanti kan kelihatan kalau kita sudah bahas soal. Setelah itu lakukan uji titik pojok. Jadi untuk menentukan nilai optimum ini sebenarnya langkahnya caranya ada dua. Yang pertama uji titik pojok, yang kedua adalah garis dengan menggunakan persamaan garis. Nah, untuk menggunakan persamaan garis itu kelemahannya adalah gini anak-anak, kalau skala yang kita gunakan itu tidak tepat, itu agak susah menggunakan persamaan garis lidik itu agak susah. Jadi kalau garis lidik itu syaratnya adalah skala yang kita gunakan untuk menggambar DHP pada diagram kartesius betul-betul akurat dan harus tepat. Jadi kalau secara virtual kayak gini kita harus menggunakan satu aplikasi namanya GeoGebra. Harus pakai itu. Nah, kalau kalian manual, gambarnya itu nggak boleh sembarangan. Jadi skalanya itu betul-betul kalau 1 cm ke kanan di sumbu X, yang atas juga harus sumbu X. Nah, paling mudah dengan menggunakan uji garis lidik itu, jika kalian menggambar DHP-nya menggunakan milimeter blok. Nah, itu baru bisa kita, karena dia sifatnya menggeser garis gitu anak-anak. Nanti Ibu akan carikan videonya yang bagaimana sih cara menentukan nilai optimum menggunakan garis lidik gitu. Nanti yang penting kamu tahu aja, kok caranya kayak gitu. Nah, yang akan kita gunakan ya uji titik pojok, karena ini yang paling simple menurut Ibu untuk bisa mengetahui nilai optimum dari permasalahan program linear yang diberikan. Lanjut ya. Setelah kamu menentukan uji titik pojok, nah kamu menginterpretasikan nilai optimumnya yang udah kamu hitung tadi, diselaraskan dengan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah yang ditanya nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya? Nah, kamu harus selaraskan dengan itu. Sehingga interpretasinya nanti sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanya nilai maksimum, berarti dari uji titik pojok itu kalian cari yang nilai yang terbesar. Kalau nilai minimum itu yang paling kecil. Cuma hati-hati ya, karena ada beberapa soal yang menanyakan nilai optimum tapi ada prasyarat. Syaratnya misalnya gini, dua-duanya harus terpenuhi. Nah, kalau dua-duanya harus terpenuhi, berarti kalian ambil titik yang ada dua-duanya, ada X, ada Y. Nah, kita langsung menuju ke contoh soal aja ya, supaya kamu tuh lebih, oh gitu ya Bu caranya gitu. Ini nguatin lagi kalau yang kemarin udah paham dan sudah benar,
menyelesaikan LKPD nomor 1. Tentukan nilai maksimum fungsi Q, X, Y sama dengan X ditambah Y. Jika X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini yang Q, X, Y sama dengan X plus Y, ini kan tandanya sama dengan Y. Yang lainnya ketidaksamaan. Ini yang disebut sebagai fungsi tujuan. Cirinya di sini. Ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengoptimumkan. Nah, kebetulan di soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah maksimum. Itu berarti. Fungsi tujuan disebut juga sebagai fungsi objektif. Itu sama aja. Fungsi objektif. Nah, fungsi objektif dinotasikan dengan Z atau seperti ini. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, langsung bentuknya adalah model matematika atau fungsi kendala, maka ini ada 2 langkah yang dipangkas udah sebenarnya. Jadi misalkan tidak perlu, kemudian langsung kepada ini. Bentuknya sudah ada. Nah, ini sama seperti kalian kemarin menentukan DHP. Jadi kan setelah ini langkahnya menentukan DHP. Langsung aja di sini kalian menentukan titik potong. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu? Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Silakan buka mic. Atau mau Ibu panggil namanya? Alia dulu deh sebagai PJ. Iya, Bu. Ini ada 2 pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan ya Alia ya. Persamaan yang pertama X tambah 2Y sama dengan 6. Yang kedua 2X tuh terbalik Ibu, nggak apa-apa ya sama aja. Ya. Nah, ini kita buat tabel ya. Halo, dadah. Jangan dong. Oke, Alia. Halo, Alia. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ya? Ini yang ini? 3. 3. 3. Oke, 3 dari mana tahu ya? Dari 6 bagi 2, Bu. Betul. Kalau Y-nya 0? X-nya 6. Nah, jadi titik potongnya 0,3 dan 6,0. Ya, benar Alia. Sekarang yang kedua. Adiknya ya Alia ya mau ikut belajar. Nggak apa-apa, ajarin aja matematika biar pintar. Iya, Bu. X-nya 0 berapa ya? Y-nya? Y-nya 6. Oke, kalau Y-nya 0? X-nya 3. Iya, siap. Berarti ini 0,6 dan 3,0. Sampai sini selalu membuat grafik ya. Grafik. Karena kita menentukan DHP. Nah, grafik nih. Tapi gini, share. Skalanya kalian boleh pakai perkiraan, boleh, tapi harus sama gitu ya. Jangan jomplang banget. Ini kan paling tinggi X-nya 6. Ini paling tinggi Y-nya juga 6. Kira-kira 6 ada di sini, berarti setengahnya kira-kira di sini. Kalau 6-nya di sini, kira-kira setengahnya di sini gitu ya. Cara garis yang pertama ya, yang ini ya. 0,3, berarti di sini Alia ya, sama 6,0. Iya, Bu. Nah, kita. Ibu, kapan ya Ibu bisa pakai Google Jamboard, jadi kamu yang ngerjain. Bentar deh. Ini adalah X tambah 2Y sama dengan 6 gitu ya. Sekarang yang kedua kita ganti warna untuk 2X tambah Y sama dengan 6. 0,6 di sini. Anak-anak jangan salah ya, kalau menentukan koordinat itu selalu X dulu baru Y. Jangan sampai Y dulu baru X. Jadi 6-nya bukan di sini, salah ya. 0, X-nya 0,6 ke atas gitu. Kemudian 3,03,0 di sini. Karena ternyata masih banyak loh yang nggak ngerti cara menentukan koordinat. Ini diarsir dulu ya. Tandanya ke bawah kecil, arsirnya. artinya ke bawah. Iya betul. Udah ganti warna aja sih. Ibu gimana? Nah, Ibu udah di depan Zoom dari pagi tuh di Panandas. Udah bersama Ibu dari pagi, sekarang sama Ibu lagi. Semangat di Pananda ya. Terus yang kedua nih ya, nih. Ini berarti apa namanya nih? 2X tambah Y dengan 6 ya. Arsirnya kemana nih ya? Ke bawah. Bawah juga. Ini dia. Oke. Oh, udah paham nih. Udah keren. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga itu X lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, garis X sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu Y. Kalau lebih besar, arsirnya kemana? Ke kanan. Oh iya. Kalau Ibu pada materi program ini tuh seneng loh kalau ini karena pakai warna-warna. Ini warnanya apa ya? Oh, biru ya kemarin nih.
Diva Nanda baru join, nggak apa-apa. Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar berarti di sini dong. Sebenarnya daripada kamu bikin video di-upload ke YouTube kan mendingan masuk Zoom. Ya nggak? Hasilnya ke atas. Iya, Bu. Jadi di HP-nya yang mana nih Alia? Kita highlight. Yang warnanya kena semua tuh, Bu, yang Ini, bawah. ini 0,3 apa 0,6? 0,3, Bu. Ya, kalau yang ke kanannya 3,0 apa 6,0? 3,0, Bu. Siap. Nih udah paham Alia. Ini di HP-nya nih anak-anak. Nah, tadi setelah kita menentukan DHP, langkahnya apa? Menentukan titik-titik yang membentuk DHP gitu kan ya. Karena itu yang mau kita uji. Jadi nggak semua titik itu diuji. Hanya yang membentuk DHP aja gitu loh. Jadi titiknya itu apa aja nih Alia? 0,3, Tuh. 0,0, sama 3,0. Terus Nah, satu lagi cari pakai eliminasi. iya betul sekali, udah paham. Nih, ini yang belum diketahui koordinatnya. Ya udah kita cari dulu kan koordinat titik A gitu ya. Dengan cara mengeliminasi kedua persamaan garis yang berpotongan. Gitu. Eliminasi berarti persamaan garis yang pertama dan yang kedua kan gitu ya Alia ya. Yang pertama tadi apa ini? Iya, Bu. X, Iya. 2Y sama dengan 6. Yang kedua 2X ditambah Y sama dengan 6. Anak-anak ingat yang namanya eliminasi, eliminate itu menghilangkan. Nah, kalian harus mengeliminasi itu berarti menghilangkan salah satu variabel. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Kamu pilih yang mana Alia? Yang ilangin yang Y aja, Bu. Yang Y. Syaratnya dieliminasi apa? Harus sama Apanya? angkanya. Oh, Itu langsung bisa, Bu. Iya. 2Y min Y jadi Y dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa, Bu. Eliminasi Berarti kan dikali 2. dihilangkan. Nah, syaratnya mengeliminasi koefisiennya harus sama Alia. Anak-anak ya, 11 MIPA 3. Koefisiennya harus sama. Karena menghilangkan. Kalau nggak sama, nggak hilang. Masih ada kan? Berarti karena Alia mau menghilangkan yang Y, variabel Y, berarti koefisiennya kita samakan. Di persamaan yang pertama, Y-nya 2. Yang persamaan kedua, Y-nya 1. Berarti yang 1 ini harus kita samakan ke atas kali 2. Ini kali 1, ini kali 2. Gitu ya, paham ya sampai sini? X tambah 2Y sama dengan 6. Ini tetap karena dikalinya 1. Nah ini karena dikali 2, semua unsur dikalikan dengan 2. Berarti 2X kali 2, 4. Tambah, ayo Alia, berapa? Tambah 2Y, Bu. Sama dengan 12. Sama dengan 12. Nah ini baru bisa kita eliminir. Cara mengeliminir itu bisa ditambah, bisa dikurang. Tergantung soalnya ya. Kalau ini dikurang apa ditambah Alia? Dikurang, Bu. Kurang, ya betul. Kenapa? Karena tandanya sama. Kalau plus, plus semua dikurang. Min, min semua juga dikurang. Nah, yang ditambah itu satunya plus, satunya min. Sekarang dikurang. Cara mengurang, jangan sampai salah. X dikurang 4X. Berapa? Minus kan? Minus 3. Iya. 6 dikurangi 12. Minus? Minus 6. Oke, X-nya ketemu berapa nih? X-nya 2. 2. Dari mana 2? Minus 6 dibagi minus 3 ya. Oke. Sekarang setelah variabel X kita sudah tahu nih koordinatnya adalah 2, kita harus cari koordinat Y kan. Nah, untuk mencari koordinat Y itu kita tinggal mensubstitusikan atau masukin gitulah. Nilai X sama dengan 2 kemana? Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Misalkan Ibu memasukinnya ke persamaan 1, berarti ini kan X ditambah 2Y sama dengan 6. X-nya kan udah ketemu nih. Berarti X-nya kita ganti dengan 2, gitu kan. Tambah 2Y sama dengan 6. Ayo Alia lanjutin. 2Y sama dengan? 2 ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 6 dikurang 2. Betul, 6 dikurang 2. 2Y sama dengan 4, gitu ya Alia ya. Y-nya sama dengan 2. Sudahlah kita ketemu, oh ternyata koordinat titik A itu adalah apa? 2,2, Bu. Iya, ini kebetulan angkanya sama, X-nya 2, Y-nya 2. Jadi kalau kamu salah juga gak ketahuan. Tapi harus ingat, koordinat itu selalu X, X, Y.
Nah, ini langkah terakhir. Kita mau mengoptimumkan. Berarti uji titik pojok anak-anak. Kita pakai uji titik pojok ya, yang sekarang nggak pakai garis lubang. Nah, untuk menguji, yang kamu uji adalah titik-titik yang membentuk DHP tadi. Nah, di sini adalah fungsi optimumnya atau fungsi objektif atau fungsi tujuan. Q X Y sama dengan X tambah Y. Nah, yang pertama 0,0. Biasanya 0,0 ini kita tidak ujikan ya, karena hasilnya pasti 0 gitu. Jadi menghemat tenaga kita mikir ngapain diuji. Tadi titiknya apa aja ya? 0,3. 0,3, 3,0, dan 2,2. Betul. Aduh, Alia udah canggih nih problem ini. Nah, masukin. 0 tambah 0, 0. Terus ini? 0 tambah? G-nya 0 ganti. tambah 3. Jadinya 3. Yang ini? 3 tambah? 3 tambah 3. Terus ini 2 tambah 2. Jadinya berapa? 4. Nah, setelah ini kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menginterpretasikan apa yang sudah kita hitung. Yang ditanya disoalkan nilai maksimum. Jadi apa jawabannya nih Alia nih? 4, Bu, nilai maksimumnya. Ya, lihat aja yang di sini paling besar, Bu. Jadi nilai maksimumnya 4. Gampang kan? Udah gini doang. Oh, jadi ini, Bu. Cuma masalahnya kan gini. Kalau nanti kamu soalnya dalam bentuk pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks atau menjodohkan, kan jawabannya cuma A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Kamu tinggal milih kan jawabannya mana yang benar gitu. Untuk bisa menentukan 4 kan kamu harus bisa menghitung ini, benar nggak? Untuk mengeksekusi jawabannya 4 kan kamu harus ngitung dulu gitu. Jadi langkah-langkahnya kamu harus perhatikan. Ini butuh waktu, kalau Ibu sih kurang dari 3 menit, kalau kamu mungkin sekitar 4-5 menit gitu ya. Bu, untuk yang grafiknya harus bagus, pakai penggaris nggak, Bu? Nggak usah, sketch aja. Sketch, yang penting skalanya itu benar. Jadi skalanya itu kira-kiranya itu benar. Oke, clear ya nomor 1 ya? Iya, Bu. Wah, Ibu agak terburu-buru nih, udah jam 10.25. Nomor 2 sama. Kayak gini. Jadi langkah penyelesaiannya sama. Kamu nanti tinggal contoh nomor 1 aja tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, nomor 3 yang bentuknya 3 sama 4, 5 ini bentuknya soal cerita. Nah, bisa dibaca satu orang? Anda dan Naura, boleh? Baik, Bu. Ibu Dinda membuat 2 jenis roti. Roti jenis 1 memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Roti jenis 2 memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Persediaan tepung 3,9 kg dan mentega 1,2 kg. Sedangkan bahan lainnya cukup banyak, sehingga tidak perlu dibatasi. Dengan keterbatasan bahan tepung dan mentega, Ibu Dinda ingin membuat roti sebanyak-banyaknya. Seandainya roti jenis 1 memberikan laba Rp5.000 dan roti jenis 2 memberikan laba Rp4.000, hitunglah pendapatan Ibu Dinda sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Ana dan Naura. Perhatikan di soal yang diminta adalah pendapatan Ibu Dinda sebesar-besarnya. Artinya itu nilai maksimum apa nilai minimum? Maksimum. Maksimum, sebesar-besarnya. Nah, kalian lihat clue-clue di sini, mana yang merupakan fungsi kendala dan mana yang merupakan fungsi objektif. Nah, kalau soal cerita gini kan agak rancu nih. Yang mana sih yang objektif, mana sih yang kendala? Ciri-cirinya fungsi kendala atau nanti yang kita jadikan sebagai model matematika itu yang ada batasan-batasan. Itu udah jelas bahwa fungsi kendala itu ada di tepung sama mentega karena dia ada persediaan yang dibatasi. Nah, yang namanya fungsi objektif yang mana? Yang berdiri sendiri, yang ada batasannya, yang bisa mengoptimumkan. Nah, di sini kan pendapatan yang ditanya pendapatan Bu Dinda sebesar-besarnya. Otomatis kita akan mencari berapa nilai X dan Y atau berapakah roti jenis 1 dan roti 2 yang harus diproduksi supaya nanti Ibu Dinda menghasilkan pendapatan yang paling banyak kan gitu. Supaya kita bisa mengetahui berapa pendapatan Ibu Dinda, otomatis kan dimasukkan ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tujuannya tadi kan memaksimumkan. Nah, ketika nilai X sama Y dimasukkan itu menyebabkan pendapatan Bu Dinda itu menjadi besar. Nah, yang fungsi kendalanya itu berarti adanya di sini, di harga jual. Nah, kebetulan di sini adalah laba langsung diketahui. Karena ada soal yang menanyakan berapa keuntungan sebesar-besarnya, tapi yang diketahui modal saat memproduksi sama harga jual gitu loh.
Yang ditanya keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kamu harus jeli di sana. Kalau yang ditanya keuntungan, sementara yang disajikan di soal itu modal dan harga jual, kamu harus mencari dulu berapa sih labanya gitu. Laba itu kan diperoleh dari harga jualnya berapa dikurangi dengan harga produksi kan, baru ketemu baru ketemu keuntungan atau laba. Nah, itulah fungsi objektif. Nah, kebetulan di soal ini sudah ditentukan seandainya roti jenis 1 itu nih memberikan laba Rp5.000 dan roti jenis 2 memberikan laba Rp4.000. Hitunglah pendapatan Ibu Dinda. Nah, sekarang kita scroll ke atas. Tadi langkah pertama kalau soal cerita harus dimisalkan. Oke, berarti kita harus misalkan dulu. Anak-anak yang kita misalkan siapa? Tepungnya, menteganya, apa roti 1, apa roti 2? Roti 1, roti 2. Betul sekali. Roti 1 adalah X dan roti 2 adalah Y. Ini kita misalkan. Nah, fungsi kendala yang pertama dari ini nih, kebutuhan. Kemarin kan kita bikin tabel ya. Sekarang kita belajar nggak pakai tabel, kamu bisa nggak? Jadi tepung. Tepung yang dipakai buat bikin roti 1 berapa, tepung yang mau dibikin buat roti 2 berapa, persediaan tepung berapa. Itu caranya. Sekarang kita masuk di sini model matematika. Sekarang, tepung yang mau kita gunakan, matematika. Tepung yang mau kita gunakan di saat membuat roti jenis 1 itu kan butuhnya 200 gram. Saat membuat roti jenis 2 membutuhkan 100 gram. Berarti ini fungsi kendalanya. Sedangkan persediaan tepung Ibu punya 3,9 kg. Perhatikan, di sini ada perbedaan satuan ya. Perbedaan satuan antara persediaan sama yang dibutuhkan. Berarti yang 3,9 kg ini kita harus rubah menjadi gram. Jadi berapa? 3.900. Oke, kita udah belajar. 3.900 gram. Yang 1,2 mentega menjadi 1.200. 1.200 gram, betul anak-anak Naura. Sekarang fungsi kendala yang pertama adalah tepung-tepungnya tadi Ibu bilang ya. Berarti 200 gram ditambah saat bikin roti pertama kan berarti 200 X karena roti pertama kan dimisalkan dengan X ya. Berarti di sini 200 X gitu. Kita belajar tanpa tabel. Kemudian untuk membuat roti jenis 2 kita butuh tepung 100 gram, berarti 100 Y. Persediaan Ibu Dinda itu punya tepung 3.900 gram. Di sini tanda pertidaksamaannya lebih besar apa lebih kecil? Halo? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, iya betul. Karena kan persediaannya cuma segitu-gitunya. Terus persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, mentega. Untuk membuat roti jenis 1 butuh menteganya 25 gram, berarti 25X ditambah roti jenis 2 butuh menteganya 50 gram, berarti 50Y. Punya persediaan 1.200. Ini juga tandanya lebih kecil. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah roti itu kan wujudnya ada ya, berarti tidak negatif. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini ada 4. Habis ini setelah model fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuan atau kalian jam berikutnya pelajaran apa? Kimia, Bu. Oh, kimia, Pak Yus. Ini adalah 5.000X ditambah 4.000Y. Oke, sampai sini kalian bikin grafik. Bikin grafik ya. Di sini grafik. Berarti kan otomatis ini harus kita rubah ya. Kita rubah dulu, nyari titik potongnya kan. Persamaan 1 itu 200X kita kecilin nih. Sama dengan 3.900 dibagi 100 berarti 2X ditambah 10Y sama dengan 39. Masih bisa dikecilin lagi Bu, bagi 2. Oke, bisa nggak bagi 2? Nggak bisa ya. Berarti itu aja. Bu, itu 10 Y, Bu, bukan Y doang. Iya. Maaf. Salah dong, itu harusnya Y. 39. Ini yang paling sederhana. Oke, sekarang yang kedua. 25X tambah 50Y sama dengan 1.200 dibagi 25 ya.
X tambah 2Y sama dengan bagi 25. Oh, 4. 80. 80. Oke, X lebih besar. Nah, sekarang titik potongnya. Yang ketiga sama 4 kan X lebih besar dari 0. Yang keempat Y lebih besar dari 0. Oke, sekarang titik potong. Untuk menggambar grafik, berarti titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita bikin yang pertama X. 2 Ibu X. itu tadi 1.200, kayaknya nggak bisa 1048, Bu. dibagi 25 Soalnya deh. ini harusnya salah tuh 4. Kapan ya? Iya, Bu, 48. Begini. 48. Oke. 2X tambah Y sama dengan 39. Ini kan nggak bisa dikecilin lagi kan? Gitu. Kalau X-nya 0, Y-nya 39. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 39/2. 39/2 itu kan 18,5. 39/2. Oke, sekarang masuk ke yang kedua. Yang kedua itu berarti X tambah 2Y sama dengan 48. Kalau dibikin tabel, ini X, ini Y. X-nya 0, Y-nya berapa? 24. Ya, kalau Y-nya 0, X-nya 48. ya berarti ini 0,24 dan 48,0-nya yang ini 0,39 dan 39/2,0. Udah bikin grafik. Grafiknya skalanya berapa ya? Ini 40 paling besar 39, ini 48. Jadi skalanya 50. Ini X, ini Y, ini 0, ini Y, ini 50, 10, 20, 30, 40, ini 50, 25, berarti ini 10, 20, 25, 30, 40. Nah, sekarang yang pertama 0,39. Kira-kira di sini. Terus 39,2 kan berapa? 8,5 ya? Kira-kira di sini. Tarik garisnya. Ini adalah 2X tambah Y sama dengan 39. Hasilnya ke bawah karena lebih kecil. Nah, sekarang yang kedua 0,24. 0,24 kira-kira di sini. Terus 48,0 kira-kira di sini. Sama kayak tadi ya langkah-langkahnya ya. Nah, ini adalah X tambah 2Y sama dengan 48. Hasilnya ke bawah. Nah, terus X lebih besar dari 0, hasilnya ke kanan. Y lebih besar dari 0 ke atas. DHP-nya di sini. Berarti titik-titik yang murni berapa? 0,24. Terus yang ini? Yang ini berapa? 39,2,0 gitu ya. Sama yang A. Nah, yang A kita cari. Dieliminasi dan seterusnya. Nanti setelah itu kita ke optimasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak, Bu. Ya, jadi paham ya, karena waktunya Ibu juga, oh Bu, saya cek untuk mapel. Iya, oh, sampai 10.40. Ini juga udah habis. Nggak apa-apa, ya berarti Ana Naura, terima kasih banyak sudah dicek 10.40 ya. Nah, jadi setelah ini langkahnya, kalian eliminasi yang persamaan garis ini, sama kayak tadi ya.
Berarti 2X tambah Y sama dengan 39, kita eliminir dengan X plus 2Y sama dengan 48. Nanti ketemu X sama Y-nya. Nah, titik-titik yang diuji adalah ini, 0, yang memenuhi DHP. Jadi kalau ini kita highlight, ini, daerahnya tuh di sini. Nah, titik yang memenuhi adalah 0,24, terus 39 per 2,0, dan A. A itu adalah hasil eliminasi antara persamaan garis 2X tambah Y sama dengan 39 dan X tambah 2Y sama dengan 48. Nanti ketemu A-nya berapa kayak tadi loh. Koordinatnya gitu ya. Koma Y berapa. Nah, nanti ini yang kita uji titik pojok dimasukkan ke fungsi objektif yang ini. Jadi nanti dimasukkan ke sini. 5.000X ditambah 4.000Y. Ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup jelas ya? Ada, Bu. Ya, nggak ada. Ini ada contoh yang keempat. Nanti bisa dicoba nih, Ibu slide-nya nanti Ibu kasih. Ini ada contoh yang kelima. Itu juga soal-soal yang apa namanya kontekstual. Nah, ini adalah latihan soal yang kemarin kalian kerjakan. Nih, Ibu lihat jawabannya udah paham semua. Mudah-mudahan sih semuanya paham gitu ya. Oke deh, 11 nih Pak. 3. Berasa cukup, nanti Ibu backup dengan video ya, supaya kalian lebih yakin dengan apa yang sudah kalian coba. Gitu. Karena waktu jua tinggal 2 menit lagi, kalian persiapan nanti untuk menuju kimia. Ibu rasa cukup ya, dan Ibu akhiri kegiatan BDR matematika hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Lengkapin catatannya ya buat ulangan PH. Ibu end meeting ya.